Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Sri Wibawani selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Sosial dari kelas E041. Di sini saya dan partner saya akan mempresentasikan terkait hasil pengerjaan evaluasi akhir semester dari kami. Kami mengerjakan proposal dengan judul yaitu Analisis Penggunaan Media Belajar e-learning terhadap pembelajaran yang efektif menurut perspektif mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Sebelumnya, perkenalkan saya Pina Asriani dengan NPM akhir 006. Lalu ada partner saya Dan saya Dia Nurmawati, NPM akhir 010. Berikut saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian kami. Peran media pendidikan dalam proses belajar mengajar tidak mungkin dipisahkan dari bidang pendidikan. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima dan minat belajar siswa tertentu dianggap sebagai media pembelajaran. Proses pembelajaran melalui internet atau yang biasa disebut dengan WBE, Web Based Learning, dikenal dengan istilah e-learning, yaitu electronic learning. Akses pembelajaran yang fleksibel dimungkinkan melalui e-learning yang dapat diakses kapan saja dan dari lokasi mana saja. Hal ini memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar sesuai keinginan mereka sendiri tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Selain itu, e-learning memberikan siswa berkesempatan untuk bertanggung jawab atas pendidikan mereka sendiri. baik, lalu kemudian terdapat rumusan masalah pada proposal tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti itu merumuskan sebagaimana masalah terkait analisis penggunaan media belajar e-learning terhadap pembelajaran yang efektif menurut perspektif mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Tujuan daripada penelitian ini, yang pertama terdapat tujuan umum, yaitu secara umum pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif dari mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur terhadap penggunaan media belajar e-learning dalam pembelajaran yang efektif pada saat perkuliahan. Lalu tujuan yang kedua terdapat tujuan khusus. Secara khusus, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran e-learning dalam perkuliahan, serta bagaimana hambatan yang terjadi ketika proses pembelajaran dengan e-learning agar dapat mengevaluasi proses pembelajaran serta memberikan saran untuk media pembelajaran yang lebih baik ke depannya bagi mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Kemudian, landasan teori. E-learning menurut Naidu tahun 2006 merupakan sebuah intensitas penggunaan jaringan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam proses belajar mengajar. Menurut Rosenberg tahun 2006, e-learning merupakan suatu alat untuk menyampaikan informasi dan serangkaian solusi yang bertujuan untuk meningkatkan performasi individu dan organisasi dengan menggunakan teknologi internet. Efektivitas menurut Benny 2016 yaitu adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik, sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditemukan. Baik, yang berikutnya terdapat metode dan jenis penelitian. Metode penelitian pada proposal kami menggunakan penelitian secara kuantitatif, di mana dengan menggunakan metode pembagikan kuesioner kepada responden. Jenis penelitian ini deskriptif yang menjadi salah satu dari berbagai macam metode penelitian kuantitatif dengan suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, meluas, dan juga secara mendalam. Baik, yang berikutnya terdapat definisi operasional. Definisi operasional menurut Nurdin Hartati adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati yang memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi ataupun pengukuran secara cermat terhadap suatu objek ataupun sebuah fenomena. Mendefinisikan variabel secara operasional adalah menggambarkan ataupun mendeskripsikan variabel
penelitian dengan sedemikian rupa sehingga variabel tersebut bersifat spesifik atau tidak berinterpretasi ganda dan terukur. Selanjutnya ada definisi pengukuran variabel. Pengukuran variabel menurut Dihin Septianto adalah proses menentukan jumlah atau intensitas informasi mengenai orang, peristiwa, gagasan, dan objek tertentu, serta hubungannya dengan masalah atau peluang bisnis. Selanjutnya adalah populasi. Menurut Sugiono 2018, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kualitas dan sebuah karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, populasi keseluruhan adalah seluruh mahasiswa aktif UPN Veteran Jawa Timur yang berjumlah 21.420. Kemudian sampel. Menurut Sugiono 2018, sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sedangkan ukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan sebuah penelitian. Apabila jumlah populasi besar dan seorang peneliti tidak mungkin mempelajari semua populasi, misalnya dikarenakan keterbatasan waktu, tenaga, dan dana, maka peneliti dapat mengambil sampel dari populasi itu. Teknik penarikan sampel. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu dengan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk mencapai tujuan dan target dari penelitian ini. Kriteria responden yang pertama adalah responden merupakan mahasiswa aktif UPN Veteran Jawa Timur. Yang kedua, responden memiliki akun e-learning ilmu UPN Veteran Jawa Timur. Perhitungan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Lovin, yaitu N sama dengan N dibagi 1 ditambah N dikali E kuadrat. Seperti di samping, peneliti telah menemukan jawaban dari sampel, yaitu 99,5 dibulatkan menjadi 100, yaitu sampel dalam penelitian ini diperoleh 100 mahasiswa sebagai respondennya. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Di dalam penelitian ini, agar dapat memperoleh sebuah data, peneliti melakukan metode pengumpulan data dengan menggunakan metode kuesioner. Dalam kuesioner tersebut terdapat 5 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap penggunaan platform e-learning di UPN Veteran Jawa Timur? Yang kedua, seberapa sering Anda menggunakan media belajar e-learning dalam 1 minggu? Yang ketiga, seberapa mudah Anda mengakses konten pembelajaran melalui platform e-learning? Keempat, menurut Anda sejauh mana e-learning membantu dalam pemahaman materi pembelajaran? Yang kelima, seberapa mudah Anda mengakses konten pembelajaran melalui platform e-learning? Tanggapan-tanggapan dari responden ini akan diolah dan dinilai berdasarkan pada skala Likert. Poin-poin pada skala Likert ditunjukkan pada tabel di bawah ini, yaitu jawaban sangat setuju akan mendapatkan skor 5, jawaban setuju akan mendapatkan skor 4, jawaban cukup setuju akan mendapatkan skor 3, kurang setuju akan mendapatkan skor 2, dan tidak setuju akan mendapatkan skor 1. Yang berikutnya terdapat analisa data. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif di mana kegiatan analisis data meliputi pengolahan dan penyajian data, perhitungan terhadap hasil data, serta pengujian hipotesis dengan menggunakan statistik dan setelah semua data terkumpul, lalu kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan uji hipotesis sebagai alat untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Waktu penelitian dari tugas proposal kami ini, penelitian dilaksanakan di Perguruan Tinggi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur di Kota Surabaya, dan penelitian ini dilaksanakan dimulai dengan penyusunan hasil penelitian di awal bulan Desember 2023 hingga akhir bulan Desember tahun 2023 sesuai dengan jadwal perkuliahan pada kalender akademik UPN Veteran Jawa Timur. Sekian, terima kasih untuk presentasi proposal kami untuk memenuhi evaluasi akhir semester. Semoga tugas yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.